can be right, yeah. Hello, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bareng aku, Nadia Maharani. Sesuai sama thumbnail yang udah kalian baca, di video kali ini kita bakalan Q&A, pertanyaan yang sering banget diajuin ke aku, baik lewat DM Instagram maupun kolom komentar yang ada di YouTube. Topiknya apa? Topiknya masih sama kayak video sebelumnya, yaitu tentang SBUB Undip. Buat kalian yang belum nonton video aku yang sebelumnya, kalian bisa cek di video pertama channel ini, itu aku udah sempat bahas tentang SBUB Undip, pengalamanku, dan juga sharing tips and trick gimana caranya aku bisa lolos SBUB Undip. Sebelum kita ke videonya, jangan lupa kalian like dulu, comment, and share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan info SBUB Undip tahun 2022. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang sering banget diajuin ke aku, baik di DM maupun di kolom komentar YouTube. Mostly pertanyaannya tuh masih pada bingung gitu, kayak sertifikat ini tuh boleh dilampirin atau enggak sih? Kayak aku punya sertifikat ini sama ini. Kira-kira sertif mana yang bakalan berpeluang buat dimasukin gitu. Nah, sekarang aku kasih aja contohnya, kayak biar kalian gampang juga memahaminya. Nih, aku kasih contoh. Misalkan dua sertifikat ini, aku punya ini sertifikat sama-sama LKTI. Yang satu LKTI-nya di Undip dan yang satu di UGM. Nah, kalau aku mau daftar SBUB Undip, kira-kira prestasi mana sih yang bakalan aku lampirin gitu kan? Bentar guys, aku kayaknya mau ganti lighting dulu. Oke, udah ini kayaknya agak mendingan ya. Tadi kayak terlalu cerah menurutku. Oke, jadi di sini ada sertifikat dari UGM dan dari Undip. Aku bakal pilih yang mana? Jawabannya adalah aku bakalan pakai yang sertif yang dikeluarkan oleh Undip. Karena udah tertera di web SBUB itu sendiri bahwasannya SBUB itu membatasi beberapa penyelenggara lomba yang bisa dilampirkan untuk mendaftar SBUB Undip. Salah satunya ya Undip itu sendiri penyelenggaranya. Nah, kalau UGM ini kan universitas lain, terus nggak disebutin di webnya, itu nggak ada gitu. Coba deh kalian baca-baca webnya, kayak di sana itu udah ada penyelenggara mana aja yang sertifikatnya itu boleh dilampirin untuk mendaftar SBUB. Nah, pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah, apakah piagamku yang UGM ini atau piagam yang lain yang aku punya tapi penyelenggaranya nggak ada disebutin di web, apakah bisa dipakai? Waktu dulu sepengalaman aku nggak pakai piagam itu, tapi ada pengalaman lagi dari temanku. Aku udah sempet tanya juga ke dia itu punya prestasi sama kayak aku gini, kayak ada prestasi yang bisa dilampirin, ada juga prestasi yang penyelenggaranya itu tidak disebutkan. Dia masukin sertifikat yang penyelenggaranya tidak disebutkan ini ke dalam kolom prestasi lain. Jadi nanti kalau kalian isi pendaftarannya itu ada kolom prestasi dan ada kolom prestasi lain. Yang kolom prestasi kalian harus isi sama sertifikat yang penyelenggaranya itu udah disebutin di web SBUB. Nah, kalau yang di prestasi lain, kalian boleh deh tuh masukin beberapa sertif yang kalian punya. Tapi apakah boleh nggak masukin sertif yang kalian punya? Ya boleh-boleh aja. Kayak dulu aku nggak masukin pun nggak apa-apa, karena ya udah gitu, kayak aku cuman pakai satu sertif aja gitu buat daftar. Oh iya, dan FYI aja, temenku yang ngelampirin sertif yang penyelenggaranya nggak disebutin di kolom prestasi lain, itu anaknya udah lolos kak, dan sekarang udah satu angkatan sama aku. Jadi kesimpulannya gimana? Kalian bisa simpulin sendiri kalau kalian punya prestasi, menurut kalian tuh bisa didaftarin atau enggak, sesuai dengan penjelasan yang udah aku jelasin tadi. Dan apabila kalian nggak ada satupun prestasi yang penyelenggaranya udah disebutin, itu keputusannya di tangan kalian gitu. Kalian boleh ikut, boleh enggak, terserah kalian. Kalau kalian mau mencoba peruntungan, mencoba jalur ini buat peluang kalian buat masuk ke PTN juga nggak apa-apa, karena kita nggak ada yang tahu gitu nanti bisa lolos atau enggak. Karena aku belum begitu banyak tanya-tanya ke temanku yang lain juga, apakah mereka pakai prestasi yang sesuai atau enggak. Tapi dari teman-teman deketku sendiri itu rata-rata mereka pakai prestasi yang emang sesuai yang disebutin sama webnya SBUB. Oke gitu ya guys, semoga bisa menjawab dan udah kalian gak bingung-bingung lagi terkait dengan prestasi ini. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah sertif ini yang kalian lampirin itu perlu dilegalisir atau enggak?
Dulu aku sih enggak ya, karena di webnya pun nggak disebutin disuruh ngelegalisir sertifnya, jadi enggak juga nggak apa-apa. Terus yang selanjutnya masih tentang kayak gini, kayak berkas-berkas itu dulu itu lampirin berapa ya kak, kayak berapa rangkap ya gitu-gitu. Aku cuma 1 rangkap, untuk sertif ini 1 rangkap, dan raport juga 1 rangkap. Jadi gitu, semoga menjawab ya. Yang selanjutnya adalah apakah bisa linjur. Jadi di videoku yang sebelumnya, video yang ini, itu aku udah jelasin, udah mention dikit kalau SBUB itu tetap bisa linjur walaupun di webnya tertulis sesuai dengan jurusan SMA-nya masing-masing, tapi pada kenyataannya di angkatanku ada beberapa anak yang linjur dan lolos. Jadi ini yang nanyain banyak banget lewat DM, terutama itu pada tanya SBUB itu ada uang pangkalnya nggak. Jadi FYI aja, uang pangkal tuh uang yang harus dibayarin buat pengembangan institusi gitu ya, atau namanya itu SPI, juga bisa disebut SPI, dan biasanya sampai berpuluh-puluh juta gitu ya. Biasanya sampai kayak berpuluh-puluh juta gitu. Nah, yang di jalur SBUB ini apakah Duh, ini cahayanya kenapa sih? Bentar ya guys. Oke, kita lanjutin. Jadi jawabannya SBUB itu nggak ada uang pangkalnya gitu. Kita sama kayak SNM, kayak SBM. Mahasiswa dari jalur SBUB ini cuman dibebankan sama uang UKT. Uang UKT itu uang semesteran yang disesuaikan sama keadaan ekonomi masing-masing mahasiswa gitu guys. Jadi nggak ada uang pangkalnya ya. Bedanya apa sama SNM sama SBM? Ya kita bayar itu di awal 250.000 buat biaya pendaftaran SBUB. Udah, selain itu sama kayak SNM, kayak SBM. Oke, jadi jangan ragu buat ikut SBUB, dan juga yang udah ikut, udah kirim berkas, semangat dan jangan lupa berdoa. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan yang sering muncul selanjutnya adalah pertanyaan tentang KIPK. Kayak, Kak bisa apply KIPK nggak ya? KIPK bisa digunain nggak ya di SBUB gitu? Kalau berdasarkan pengalaman teman-temanku di tahun lalu, itu untuk mendaftarnya, waktu pendaftaran itu belum bisa apply KIPK. Dalam kata lain, emang waktu daftar emang nggak ada pilihan buat taruh KIPK di sana gitu. Jadi kalian yang udah lolos, misalkan nanti lolos, itu baru bisa ikut yang namanya KIPK susulan. Jadi mahasiswa SBUB tetap bisa gunain KIPK, tapi bukan di-apply saat pendaftaran, tapi nanti kalau kalian udah dinyatakan keterima sebagai mahasiswa aktif di Universitas Diponegoro. Oke gitu ya guys, semoga bisa menjawab. Pertanyaan yang selanjutnya adalah apakah SBUB bisa ikut SNM? Jawabannya bisa ya guys, karena aku tahun lalu juga SNM. Nanti kalau yang keterima yang mana juga terserah kalian mau lanjutin yang SBUB-nya atau SNM-nya gitu. Tapi emang setahu kalau kalian lolos SNM memang kudu diambil sih, kayak nggak bisa ditinggalin gitu. Jadi kalau lolos SNM ya udah, SBUB-nya nggak usah diterusin. Tapi ya terserah kalian sih, balik lagi ke keputusan masing-masing, pilihan masing-masing. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya itu terkait dengan tes tulis. Jadi ada beberapa yang tanya, Kak di kartuku kok ada jadwal tes tulis, kayak ada info jadwal tes tulis atau gimana, pokoknya intinya tentang tes tulis. Terus apakah SBUB itu ada tes tulis dan lain sebagainya? Jawabannya adalah enggak. Di tahunku enggak. Tahun ini semoga juga enggak ada ya. Ya gitu sih, ya emang enggak ada gitu doang. Cuman tes wawancara sama tes bakat sama tes berkas aja di awal gitu guys. Terus kalau ada yang nanya, nah terus yang olimpiade dia disuruh ngapain Kak gitu kan? Mungkin bakalan disuruh jelasin materi terkait dengan ya materi yang olimpiade, mungkin kamu biologi atau kimia atau fisika ya kayak gitu sih. Atau mungkin disuruh ngerjain juga, aku kurang tahu, tergantung pewawancaranya ya. Jadi beberapa ada yang disuruh jelasin, ada yang disuruh ngerjain soal kayak gitu. Tapi buat yang kayak aku LKTI, terus jalur olahraga, jalur tahfidz, jalur apalagi ya seni, menyanyi gitu-gitu, nggak ada tes tulisnya, kita cuma tes bakat aja gitu sama tes wawancara. Oke guys, semoga bisa menjawab. Kita langsung ke pertanyaan yang selanjutnya. Nah ini yang sering banget ditanyain itu cara ngirim berkasnya. Aku sebelumnya udah pernah mention kalau dulu itu aku ngirimnya langsung ke Undip, dan aku baru tahu ternyata tahun ini tuh nggak boleh dikirim langsung ke Undip, kita harus lewat ekspedisi. Jadi apakah perlu ditambahin stop map
coklat gitu ya di berkas kalian, di berkas yang mau dikumpulin itu. Kalau aku jadi kalian sih, aku nggak tambahin map coklat ya, mungkin aku bakalan lapis sama plastik atau sama paper, kayak enggak paper clip sih, kayak klip yang besar gitu, pokoknya yang anti air, biar mapnya itu tetap kelihatan warnanya. Karena setauku map dibeda-bedakan itu biar gampang buat taruh berkasnya itu sesuai dengan bakat yang kalian punya atau jalur seleksi yang kalian ikuti gitu. Jadi pertanyaan yang terakhir itu, apakah SBUB ini masuknya ke seleksi mandiri? Jawabannya adalah iya. SBUB ini termasuk jalur mandiri karena seleksinya itu dikelola sendiri oleh kampus gitu. Jadi nggak sama LTMPT, nggak siap, pokoknya keputusannya itu ada di kampus. Jadi yang punya keputusan kampus, yang punya wewenang kampus, yang nentuin nanti tesnya kayak gimana juga kampus. Jadi ini termasuk seleksi mandiri, tapi bedanya itu tadi yang udah aku sebutin di awal, kalau nggak ada uang pangkal yang perlu dibayarkan. Oke guys, mungkin segitu dulu video dari aku tentang Q&A-nya. Habis ini aku bakalan tunjukin ke kalian PowerPoint yang aku gunain waktu aku wawancara di jalur SBUB. Untuk sesi Q&A-nya aku tutup dulu. Apabila aku ada kesalahan tadi di awal dalam menjawab atau mungkin ada yang kurang jelas, kalian bisa tanyain di kolom komentar atau DM ke IG ku langsung juga bisa. Dan buat kalian yang udah mendaftar, aku doakan semuanya lancar, pemberkasan lolos, dan nantinya bakalan dimudahkan. Oke guys, segitu dulu. Sekian sesi Q&A dari aku. Sampai ketemu di video-video selanjutnya kalau aku bikin. Thank you guys, bye. Okay, thank you guys, bye. See you in the next video. Bye bye. Sebenarnya aku masih pusing guys mau closing yang model kayak gimana, tapi ya udahlah, bye.